Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan guru dan juga ibu kepala sekolah telah hadir di tempat ini guna untuk melaksanakan tugas kami, yaitu diseminasi budaya positif modul 1.4. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini guna untuk melakukan diseminasi pada hari ini. Lupa pula salawat dan salam kita hantarkan kepada Nabi besar kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menjadi suri teladan bagi kita semua. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada Bapak Ibu guru untuk berdiri. Acara selanjutnya pembukaan oleh kepala sekolah sekaligus sepatah kata dari oleh ibu kepala sekolah UPT SD 266 di Surabaya. Rekan-rekan pendidik yang saya hormati, Bapak Ibu, CPD, dan seluruh yang dua yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita menjadikan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala
kita dapat bersama menghadiri acara diseminasi dari adik-adik kita dalam keadaan sehat walafiat, serta salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat datang kami ucapkan kepada adik-adik. Semoga merasa nyaman sehingga kegiatannya dapat berlangsung sesuai diharapkan. Melihat kegiatan kali ini, saya lihat tentang pemaparan budaya positif. Ini tidak terlepas mengajar dari disiplin positif di sekolah, di mana Bapak dan Ibu punya peranan penting pengaplikasiannya terhadap siswa tentunya. Bapak Ibu yang saya hormati, semua yang terkait dalam program ini tentu mengharapkan CPG-nya kelak menjadi pribadi-pribadi dengan kontrol penuh pada diri, berkarakter yang kuat untuk mampu menunjukkan identitas dirinya di sekolah masing-masing, terutama langkah pertama kepada siswanya, kemudian merambah bagaimana menggerakkan guru, serta menggerakkan semua tatanan komponen yang ada di sekolah. Karena itu kami berharap gunakanlah waktu untuk belajar dan belajar, karena belajar itu adalah kunci bagi pengajar, dan belajar itu sendiri punya peran besar bagi pengajar. Ini secara singkat. Jadi sebelum saya akhiri, diamanahkan tadi untuk membuka acara ini. Jadi jam 11.30 saat ini saya buka diseminasi budaya positif PGP Angkatan 10 tahun 2020 dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berdiseminasi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah UPT SDN 266 Tundra. Dan selanjutnya kita masuk ke materi. Jadi materi pertama akan diwakilkan oleh Bapak Nasrullah. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya semua Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Bangga rasanya, senang sekali rasanya saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu guru hebat SD 266 dan SD 133 yang saya hafal karena saya tambah tadi, saya tambah 133 sebenarnya 266 ya, satu kompleks. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang bersedia hadir
di kegiatan pendidikan kami di calon guru penggerak angkatan 10, yaitu diseminasi budaya positif atau penyebarluasan pemahaman budaya positif di sekolah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Nasrullah. Saya dari SMA Negeri 8 Pindrang. Saya tinggal di Pindrang, jadi setiap hari saya lewat di depan sekolah ini. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Saya tahu hari ini Anda barangkali sudah lelah karena barangkali ujian tadi, dan masih mau berkenan hadir di kegiatan kami. Terima kasih juga kepada Ibu Pimpinan Kepala Sekolah yang berikan ruang kepada kami sehingga bisa melaksanakan kegiatan supaya tidak tegang. Kalian tahu mukanya saya tegang, saya juga tegang. Supaya kita rileks, coba bagaimana kalau kita ketawa 30 detik ya, supaya bisa menimbulkan energi positif. Coba berdiri kita semua, berdiri supaya tidak terganti karena seharian capek. Coba saling berhadapan, berhadapan. Coba cari, coba ibu sini kita. Ya. Ini kan, ya tahu ya. Ya, biar kalau dipakai dulu itu semua. Ya oke. Supaya bisa timbul energi positif dari kita, coba saling tatap, kemudian ketawa, tatap mukanya. Coba berikan ekspresi kepada temannya. Ya, oke, ekspresi ya. Oke. Terima kasih. Silakan dulu. Biasanya itu kalau kita ketawa itu bisa menimbulkan energi positif dalam diri kita berkaitan dengan budaya positif ya. Bapak guru, ibu guru hebat, ini bentuknya kita hanya penyebarluasan pemahaman. Barangkali Bapak Ibu jauh lebih tahu dari kami, tapi inilah tugas kami di program calon guru penggerak. Yang pertama yaitu budaya positifnya. Barangkali dari Bapak Ibu bisa dengar di sini ada guru penggerak, barangkali ya. Ada barangkali yang tahu apa itu budaya positif. Kira-kira budaya positif itu apa? Coba siapa Bu? Apa yang terlintas saya di pikiran Pak? Apa coba ada? Ya, bisa Bu? Kebiasaan baik. Ya oke, terima kasih. Kebiasaan baik, ya itu. Nah, itu betul ya. Itu merupakan budaya positif. Bagaimana membiasakan murid kita untuk membentuk kebiasaan baik ya. Jadi kalau budaya positif menurut yang saya pahami, bagaimana itu menanamkan nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan untuk membentuk karakter murid ya. Nah, itu. Jadi bagaimana kita menanamkan sebuah nilai, keyakinan, tentunya berpihak pada murid, kemudian membentuk karakter positif dari murid. Itu dari budaya positif. Tapi berkaitan dengan budaya positif, ketika kita ingin membangun budaya positif di sekolah kita ini, sekolah kita, ada 7 yang harus kita bangun berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, berikutnya motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah bagian komponen dari budaya positif yang sebentar
kami bertiga akan berkolaborasi memberikan pemahaman sesuai dengan apa yang kami pahami berkaitan dengan budaya positif. Terkhusus saya, barangkali saya akan menjelaskan sedikit. Ada 3 perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia. Tapi yang pertama, perubahan paradigma belajar, atau biasa kita istilahkan pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama itu pembelajaran berpusat pada murid. Jadi barangkali kita sudah paham di kurikulum sekarang itu pembelajaran harus berpusat pada murid. Dulu sebelum ada kurikulum merdeka itu kan pembelajaran berpusat pada guru. Nah, sekarang berpusat pada murid. Barangkali kita sudah paham yang mana itu termasuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Kira-kira ada yang bisa berikan gambaran pembelajaran yang berpusat pada murid? Bapak Ibu. Yang indikator mencapai pembelajaran berpusat pada murid. Bisa mungkin ketika kita ingin bagaimana pembelajaran kita berpusat pada murid, ya kita memahami murid, kita melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Biasanya kalau sebelum kita membuat modul ajar ada kan namanya assessment. Assessment ini yang bisa kita gunakan untuk mengetahui kebutuhan murid. Apakah dari assessment kognitif atau non kognitif, atau bisa dari profil peserta didik. Jadi itu indikator. Bisa juga dengan barangkali kita menggunakan itu dari segi assessment tadi, bisa juga dari segi metode pembelajaran yang kita gunakan di kelas, ya. Jadi beraneka ragam teknik, pendekatan atau metode yang bisa kita gunakan dalam melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Jadi barangkali kita sudah paham semua, sepakat bahwa kurikulum sekarang yaitu pembelajaran berpusat pada murid. Kemudian bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran itu menuntut. Jadi kita menuntut karena pada dasarnya murid kita itu mempunyai keunikan, keistimewaan masing-masing. Jadi kita tidak boleh memaksakan materi kepada murid, tapi murid itu bagaimana kita bukan lagi sebagai pemberi materi, tapi bentuknya fasilitator saja. Kita identifikasi murid kita, bakat minatnya apa, kemudian kita tuntut. Ya barangkali kalau kita duduk, barangkali kita bisa identifikasi, oh ini sesuatu suka menyanyi, bakatnya menyanyi, berarti kita bisa arahkan dia, kembangkan bakatnya di menyanyi. Tidak boleh kita paksakan, harus tahu ini, harus tahu tidak, ya. Kita kan tidak dituntut materi sekarang kalau tidak salah. Jadi kita bentuknya sebagai fasilitator saja. Barangkali kita paham, saya pikir Bapak Ibu paham semua mengenai perubahan paradigma belajar atau pembelajaran dengan paradigma baru saja. Yang kedua, disiplin positif yang disebutkan oleh Bapak Ibu kepala sekolah tadi, ya. Jadi betul budaya positif, disiplin positif itu bagian dari budaya positif, ya. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi itu kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Jadi kita biasanya
ada juga tipe guru kalau tidak salah di posisi kontrol, ada tipe guru yang penghukum, ada yang membuat merasa bersalah siswa. Kalau sekarang di yang kita gunakan ada namanya segitiga restitusi, nanti dijelaskan oleh rekan saya bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Jadi bagian saya ini ini. Jadi poin ketiga dari budaya positif yaitu motivasi perilaku manusia. Tapi Bapak Ibu, biasanya kita melakukan sebuah tindakan itu pasti ada yang mendasari, ada motif, ada yang mendorong kita melakukan tindakan itu. Begitu pula peserta didik kita, begitu pula murid kita, kan? Biasanya kita misalnya melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Barangkali seperti itu. Kita hadir karena hanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian itu termasuk ekstrinsik. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada dua, ekstrinsik dan intrinsik. Kalau ekstrinsik itu berasal dari luar diri kita. Kalau intrinsik berarti dari dalam diri kita. Begitu juga ke siswa, ke murid kita. Biasanya siswa juga misalnya melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan atau reward atau penghargaan dari orang lain. Itu termasuk dari luar dirinya. Yang kita mau hadirkan adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang mau kita terapkan dalam murid kita. Karena kalau misalnya dia hanya menghindari ketidaknyamanan hukuman, berarti ketika tidak ada hukuman, berarti dia tidak akan melakukan sebuah tindakan yang benar. Begitu pula dengan untuk mendapatkan reward saja, penghargaan. Ketika penghargaan tidak ada, maka dia tidak termotivasi untuk melakukan sebuah tindakan. Barangkali kita sampai di sini paham. Yang kita inginkan adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Sama kita, ya. Kalau kita misalnya ini fenomena barangkali, kalau misalnya kita penggunaan helm, kita gunakan helm bukan karena kesadaran kita, tapi karena takut hukuman. Jadi kalau tidak ada polisi barangkali tidak menggunakan helm. Nah, artinya motivasi itu tidak dari dalam diri kita, Bapak Ibu. Nah, ini sebuah ilustrasi sederhana, ya, bagaimana motivasi itu dari intern dan ekstern. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Misalnya, ya, apakah Anda datang tepat waktu karena takut tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan untuk, nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ya. Dampaknya kemudian apa? Dampaknya adalah ketika atasan tidak ada, maka kita tidak akan hadir tepat waktu. Kemudian apakah kita hadir di sekolah hanya untuk mendapatkan pujian? Ketika pujian itu hilang, maka apakah kemudian kita masih mau hadir tepat waktu? Itu ekstrinsiknya dari luar. Tapi kalau dari dalam, misalnya intrinsik, kita ingin menghargai waktu, misalnya menghargai diri Anda sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Nah, itu termasuk menghargai nilai-nilai diri sendiri. Nah, pertanyaan kemudian, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan kita? Barangkali kita bisa juga bawa ke murid kita. Apakah murid saya ini melakukan tindakan ini sebenarnya takut kepada saya, atau karena saya mau kasih permen,
Nah, itu. Atau saya mau kasih sesuatu sehingga dia melakukan hal itu. Tapi ketika sesuatu itu tidak ada, maka apakah anak murid saya masih mau melakukan ini? Jadi yang mau kita tumbuhkan adalah nilai-nilai atau keyakinan yang dia yakini. Pertanyaan kemudian muncul, bagaimana menumbuhkan itu? Jadi ada nanti dalam materi berikutnya namanya keyakinan kelas, barangkali kita pernah dengar keyakinan sekolah. Bagaimana kita membuat keyakinan, sumbernya dari murid sendiri, dari ruang dari sekolah sendiri, bukan dari guru ya. Karena kalau dari guru berarti peraturan. Tapi kita mau ada keyakinan. Dari mana itu keyakinan? Dari siswa sendiri. Dia buat, kemudian kita bisa arahkan sehingga ada hal yang dia yakini. Ketika ada hal yang dia yakini, maka dia akan melakukan tindakan itu sesuai dengan keyakinan murid kita. Kemudian ketika dia tidak melakukan keyakinannya, ada namanya lagi nanti segitiga restitusi. Jadi semua ini ibaratnya benang merah, semua saling berkaitan. Jadi sampai sini barangkali kita paham karena kita mau bukan motif intrinsik. Oke, yang terakhir dari saya, perubahan paradigma yang diharapkan dari diseminasi ini atau penyebaran luasan pemahaman, kita harus menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi eksternal merubah menjadi membuat keyakinan kelas. Kemudian kita ingin merubah mendapatkan reward, imbalan atau penghargaan yang motif eksternal, kita merubah menghargai nilai-nilai sendiri. Nah, itu yang mau kita rubah. Setelah kita pahami, kita bisa rubah. Walaupun sulit Bapak itu, tapi minimal kita berbuat bagaimana murid kita itu bisa merasa nyaman di sekolah. Terkadang kita juga sebagai guru, kalau saya identifikasi, kita merasa berhasil ketika siswa itu takut ke kita karena hukuman. Di sisi lain barangkali itu juga merupakan sebuah kegagalan. Tapi walaupun sebenarnya niat kita ya berikan hukuman, bagaimana supaya merubah. Tapi ya yang di perubahan paradigma ini yang diharapkan, bagaimana kita buat keyakinan. Ketika kita sudah buat keyakinan, kan keyakinan dibuat oleh murid sendiri, kita minta pendapatnya. Kemudian ketika dia langgar, kita bisa menggunakan maunya salah masa dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan kemudian lagi muncul, bagaimana kalau sudah bisa segitiga restitusi buat tidak berhasil? Barangkali kita bisa lakukan itu kegiatan secara berkala. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru untuk hari ini. Barangkali dilanjutkan berikutnya oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan dari Bapak Nasrullah. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Samsam. Kepada Ibu beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Samsam dari PT SD 114 Hingga bertepatan di Depan. Jadi terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah 266 dan guru-guru hebat dari sekolah yaitu SD 266 dan 133. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk mengikuti kegiatan kami yaitu diseminasi budaya positif. Sebelumnya tadi Pak Nasrullah sudah menyuruh kita untuk ketawa. Kalau saya tidak, Bu. Saya ingin kita goyang dulu.
Tolong berdiri dulu Bu. Ya, maaf Budi. Jadi sebelumnya kita terus semangat dulu supaya semangat karena saya lihat mengantuk, terutama kalau saya mengantuk juga. Ya, ya kita terus semangat dulu, terus semangat, semangat, semangat. Sekarang kita kasih lagi tangan. Mau Budi? Kita kasih tangan satu yang goyang dulu. Jadi kalau saya bilang stop, stop. Goyang-goyang stop. Goyang-goyang pegang dagu. Konsentrasi. Dagu. Konsentrasi, Bu, konsentrasi. Tak lagi lanjut. Goyang-goyang stop. Goyang-goyang pegang pinggul. Oke, terima kasih Bu Dewan. Saya ini pegang samping kuat. Terima kasih Bu. Sekarang saya akan lanjut ke materinya, yaitu budaya positif di sekolah. Dan saya akan bahas yaitu kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol. Jadi di sini ada pertanyaan. Pernyataan ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi seorang siswa kalau misalnya dikasih tugas dan melanggar peraturan, maka kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi atau gagal. Kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser yaitu bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa terima kasih, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi ini akan dibahas satu persatu Bu. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang bisa kita lihat pada anak-anak yaitu kebutuhannya misalnya di sekolah bermain, makan, kalau di rumah pergi jalan-jalan, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Di sini ada kebutuhanku makan, bermain dan jalan-jalan. Setiap tindakannya itu memiliki tujuan. Jika tujuan tindakan tercapai, maka kebutuhan kita akan terpenuhi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan dan kelompok di mana kita bergabung. Jadi kebutuhan itu kebutuhan dan kasih sayang itu kita bisa diberikan kepada anak-anak kita, misalnya perhatiannya di kelas. Jadi kita memberikan perhatian di kelas kepada siswa kita. Jadi itu kasih sayang. Di sini ada kamu ini. Ini adalah satu pas kulit. Kamu ini tadi terlambat ganggu teman, sekarang buang sampah sembarangan. Iya maaf, lain kali saya tidak ulangi. Aduh,
Farid selalu saja buat gaduh. Padahal kamu sering dinasihati guru. Ini adalah suatu kasus Budi di mana sering terjadi di sekolah. Penguasaan. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Penguasaan berarti yang di sini yang kita nilai dari siswa kita yaitu apanya Bu? Ada yang bisa kasih contoh ini? Penguasaan. Mungkin sekarang karena sekarang kita sudah sudah ulangan anak-anak berarti sudah kerja lapor berarti kita mau mengetahui prestasi anak kita. Jadi itu penguasaan. Bagaimana anak-anak selama belajar? Bagaimana penguasaan dalam pelajarannya selama 1 semester, yaitu adalah penguasaan. Nah, sekarang yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, seperti ini kebebasan, yaitu anak mencoba seperti tadi contohnya itu, misalkan contohnya ada siswa kita suruh bawa bekal, tetapi semua bawa bekal, cuman ada satu siswa yang mau mencoba makanannya teman. Jadi itu adalah tindakan kebebasan, padahal orang tuanya sudah memberikan dia bekal. Jadi itu adalah sifat kebebasan yang dimiliki seorang anak. Kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ini kesenangan. Semua pasti membutuhkan kesenangan. Misalnya di sekolah kita bisa memberikan suatu permainan atau game kepada anak-anak sesuai dengan kesenangannya. Ada studi kasus di sini, yaitu Bu Ambar, guru wali kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 5 telah datang padanya untuk mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ada yang bisa kasih gambaran bagaimana kalau kita dalam posisi seperti itu, Bu? Ada sesuatu seperti itu, bagaimana reaksi kita? Ada yang bisa, Bu? Ditanya dulu. Iya, alasannya. Oke. Karena tadi muncul alasannya bahwa Doni berarti dia ini ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan makan dan minumnya. Oke, iya, terima kasih Bu. Ya, betul sekali. Coba dari situ. Nah, alasan yang pertama yaitu apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu jawaban yang pertama alasannya. Lanjut. Nah, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan yang itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia,
Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Alasan yang ketiga, apabila jawaban doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Berarti karena doni mau dikatakan orang jago sama temannya. Bila jawaban doni adalah kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka, doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Alasan yang kelima, jadi ada soalan saja Budi. Alasan yang kelima, bila doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser yaitu ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi setiap kelakuan anak di kelas itu pasti ada alasannya. Dan kita sebagai guru harus memenuhi kebutuhannya, menanyakan dulu, memberi alasan apakah misalnya anak itu terlambat. Mungkin ada suatu hal dia terlambat, tapi kita langsung memberikan hukuman. Jadi seharusnya Bu, kita tanyakan dulu secara baik-baik bagaimana dia, kenapa bisa terlambat. Mungkin seperti itu. Lanjut. Posisi kontrol. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Sini kita akan bahas satu-satu juga Bu, di mana kita posisi kita masing-masing di situ, dan bisa kita terapkan dalam kelas. Di sini ada motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, menghargai diri sendiri. Di situ guru berbuat, penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Mungkin tidak ada di sini Budi yang pernah lakukan di kelas, ya di luar itu, di sekolah lain. Membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Di situ teman mengharapkan imbalan, yaitu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Dalam posisi pemantau, menghitung dan mengukur. Dalam posisi manajer, mengajukan pertanyaan. Terus motivasi guru berkata pada penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Membuat rasa bersalah, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Sebagai teman, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Pemantau, apa peraturannya? Manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk sampai tamat nanti dia akan bawa itu. Jangan kau melihat kita. Ucapkan salam kalau kita biasanya kalau kita sebelum sekarang
kalau misalnya dia dendam sama kita, malah dia cuek, pemuka. Mungkin tidak ada di sini sisa begitu. Lanjut. Posisi kontrol pemantau. Di sini, guru yang berperan sebagai pemantau akan memantau perilaku murid dan memberikan arahan jika diperlukan. Guru akan berusaha untuk memastikan bahwa murid mengikuti aturan dan norma yang berlaku di sekolah. Itu posisi kontrol pemantau. Lanjut. Posisi kontrol manajer, yaitu guru yang berperan sebagai manajer akan mengelola kelas dengan cara yang efektif dan efisien. Guru akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi murid untuk belajar. Jadi kita mungkin di sini berada di posisi mana tuh? Posisi kontrol mana? Seharusnya di mana dia? Seharusnya di manajer. Ya, seharusnya di manajer. Yaitu guru berperan sebagai manajer, mengelola kelas dengan cara efektif dan efisien. Oh, ini contoh bagi ibu. Kayak saya terus bisa ginian. Ayat bersih. Bisa juga. Ayat. Ada di bagi. Oke, mungkin Bu sampai di sini dari saya. Akan dilanjutkan sama dulu lagi. Ya, baiklah Bapak Ibu guru, terima kasih. Demikianlah tadi pemaparan materi oleh rekan saya. Dan selanjutnya sebelum saya memaparkan materi, kita stretching dulu sejenak Bapak Ibu guru ya. Bar lagi ini Pak. Nah, kalau saya bilang hai, maka ibu bilang halo. Ya. Sebaliknya, kalau saya bilang halo, maka ibu Bapak guru bilang hai. Nah, oke, baiklah kita coba ya. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai hai. Halo halo. Halo halo. Hai hai. Hai halo halo. Hai hai. Hai hai. Pemaparan materi saya. Ya, namun sebelumnya Bapak Ibu guru, saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwa kami berdiri di sini bukan berarti kami lebih tahu atau kami lebih tinggi posisinya, tetapi Bapak Ibu guru kita semua sama, ya, posisi sama, yaitu masih dalam tahap belajar. Jadi saya tidak usah memperkenalkan diri ya, karena sudah tahu semua. Belum. Nah, Bapak Ibu guru, bagian saya di sini, materi saya di sini adalah masih tentang budaya, salah satu budaya positif yaitu keyakinan kelas. Ya, ada yang pernah dengar keyakinan kelas? Kesepakatan kelas. Ya, berhubungan juga dengan kesepakatan kelas. Ya, keyakinan kesepakatan kelas itu juga adalah bagian dari keyakinan kelas, tetapi bukan keyakinan kelas. Nah, kita lanjut. Di sini ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa bukan peraturan? Kita bilang keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan dan jawabannya. Nomor 1, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kira-kira? Karena apa alasannya? Ya, betul. Karena keselamatan. Ya, kita sadar kita perlu memakai helm Bapak Ibu guru untuk keselamatan kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa
bersih sehat. Itu sama untuk kesehatan atau juga kesehatan. Nah, Bapak Ibu guru, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Ya, jadi bukan aturan saja, tapi kita harus yakini. Nah, nanti Bapak Ibu guru, nah di sini ada pengertian dari keyakinan. Keyakinan yang itu nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan seperti tadi kesehatan, keselamatan, menghormati, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal. Universal artinya menyeluruh. Ya. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Maksudnya tersirat dan tersurat? Kita bicarakan dan kemudian kita tulis. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kita tidak memperdulikan suku apa kamu, suku Bugis kah, suku Makassar atau Mandar, tidak dibeda-bedakan. Semua latar belakang kita ini sama. Nah, Bapak Ibu dulu, kita lihat lagi nilai kebajikan ini menekankan bahwa pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan ini dan pada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa ada maknanya. Ya. Nah, murid-murid pun demikian Bapak Ibu guru. Ya. Tadi itu untuk kita, murid-murid juga begitu, sama. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi mereka perlu paham betul apa artinya itu peraturan yang diberikan kepada murid kita. Ya, apa nilai-nilai kebajikannya di balik peraturan itu? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ya. Kemudian, nah di sini ada pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi boleh keyakinan sekolah dan keyakinan kelas juga. Ya. Jadi boleh kita lakukan membuat keyakinan kelas dan membuat keyakinan sekolah. Nah kita lihat di sini. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang kita tahu itu universal adalah menyeluruh. Kemudian, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi pernyataannya itu, kalimatnya itu kita buat lebih dengan kalimat positif. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut apa itu kalimat positif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu guru, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami, diingat oleh semua warga kelas. Yang terlalu banyak keyakinan kelas tak kayak kereta api panjangnya. Jadi susah diingatnya oleh siswa kita. Ya. Jadi harus ringkas-ringkas saja. Nah, kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing di dalam kelas, Bapak Ibu guru, ya, keyakinannya. Jangan kita ambil keyakinan yang tidak sesuai, yang kita tidak butuhkan, yang sudah kita anggap bagus, ya. Nah, lanjut Bapak Ibu guru, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi nanti situ sebelum kita pajang keyakinan kelas kita buat curah pendapat. Jadi kita tanya muridnya mau apa, ya, apa sebenarnya yang diinginkan oleh murid-murid kita. Nah, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa diperbaharui Bapak Ibu.
guru ya, bukan bahu ditinjau kembali. Ya. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ada prosedur atau cara atau tahapan. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau di kelas. Jadi kalau kita mau membuat keyakinan sekolah, seluruh warga sekolah harus terlibat. Ya. Kalau kita membuat keyakinan di kelas, jadi seluruh murid terlibat. Ya, mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas kita. Ya. Kemudian prosedur yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau bisa juga di kertas besar kayak karton manila, gitu ya. Nah, kertas ukuran poster kayak karton manila Bapak Ibu guru, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat itu, ya. Nah, kemudian prosedur yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, di sini ada contoh. Contoh kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu merupakan contoh kalimat yang negatif. Kalimat positifnya bagaimana Bapak Ibu guru? Kita hapus kata jangan, ya. Kita ganti berjalanlah di kelas atau di koridor. Begitu. Nah, kita lihat prosedur yang keempat. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Jadi dibedakan antara peraturan dengan keyakinan. Kemudian prosedur yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Jadi kita tinjau secara bersama-sama dengan murid-murid atau warga sekolah. Kemudian yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang, ditinjau lagi, dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Prosedur yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi kita pajang ya Bapak Ibu setelah membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas dari kelas 1 dan ada juga keyakinan kelas dari kelas 5. Contoh keyakinan kelas di kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi ini keyakinan kelas 1, jadi harus singkat, padat, dan jelas supaya lebih mudah diingat. Ya, nah, di sini yang kelas 5 juga selalu bersikap positif. Nah, kata-katanya agak lebih tinggi sedikit dari kelas 1. Senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, itulah tadi contoh-contoh keyakinan kelas. Nah, sekarang demikian tadi itu keyakinan
kelas dari saya, kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu segitiga restitusi. Masih mau stretching? Stretching dulu satu kali lagi. Stretching sekali lagi. Stretchingnya pakai tepuk. Kalau saya bilang tepuk pagi, tepuknya satu kali. Tepuk siang 2 kali. Tepuk malam tidak tepuk. Kenapa tidak tepuk? Karena sudah malam, sudah boleh berisik, sudah tidur. Katanya dulu sudah tidur ini. Nah, kita mulai stretchingnya dulu, ibu bapak-bapak. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Bagus sekali. Ulangi. Tepuk pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Siang, pagi, malam. Malam, siang, pagi. Oh, bagus sekali. Semua masih berkonsentrasi. Konsentrasinya full Bapak Ibu guru ya, walaupun jam sudah semakin lama semakin menunjukkan siang hari ya. Nah, Bapak Ibu guru kembali ke materi kita hari ini. Selanjutnya materi saya adalah segitiga restitusi. Ada yang sudah dengar ini segitiga restitusi? Sudah dengar sama tadi? Ya? Sudah dengar kita? Siapa yang menyebutkan tadi segitiga restitusinya? Ya, oleh Bapak Nasrul tadi ya, yang nah, kita lihat di sini segitiga restitusi ini Bapak Ibu adalah proses dialog antara kita dengan murid kita, ya. Jadi kalau kita melakukan segitiga restitusi ini harus ada murid yang melanggar, ya, harus ada murid yang melanggar. Baru akan terjadi proses dialog segitiga restitusi ini. Nah, kita lihat di sini. Penasaran siapa menciptakan segitiga restitusi? Inilah dia, Diana Gosen. Diana Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline tahun 2021. Mohon maaf kalau bahasa Inggris saya kurang. 2001, ya, mohon maaf. Nah, jadi Diana Gosen ini telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Mohon maaf lagi karena bahasa Inggris ini. Nah, jadi segitiga restitusi ini boleh diterapkan di kelas dan boleh juga diterapkan di rumah kita, Bapak Ibu ya. Nah, lanjut. Nah, inilah dia bagan segitiga restitusi. Ini bagannya segitiga restitusi. Ya, dari bawah ini kita lihat mulai dari bawah. Kita mulai dari bawah adalah menstabilkan identitas. Ya, apa-apa saja yang termuat dalam sini menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dialognya begitu, ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bagian validasi tindakan yang salah. Dialognya apa? Isi dialognya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, masih berkaitan dengan kebutuhan 5 berapa tadi itu? Kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Masih berkaitan. Kalau tidak terpenuhi kebutuhan dasar salah satu saja, maka akan melanggar aturan. Nah, ketika melanggar aturan, maka kita akan menerapkan ini segitiga restitusi ini. Nah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi dalam kita itu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang baru saja saya jelaskan tadi. Jadi perlu ada dulu keyakinan kelas.
Kemudian berdialog, melakukan segitiga restitusi ini. Ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, itulah kira-kira kalimat yang ini di dalam segitiga restitusi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi ini, langkah yang pertama dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas atau stabilis the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian atau adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Ya. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal kalau langsung dikritik. Ya. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, sadar diri, menyadari kesalahannya, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, nak. Kita bisa menyelesaikan ini. Ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi pemecahan masalah dari permasalahan ini. Ya. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Itulah contoh-contoh kalimat menstabilkan identitas di bagian pertama. Kemudian di bagian kedua, bagian kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuannya tertentu. Ya. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-terus merengek, ya. Kita tidak suka kalau merengek-rengek, ya. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian dari kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada kalimat-kalimat di bawah ini, masih tahapan yang kedua ini yang penting guru. Validasi dengan yang salah di sini kalimatnya. Kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun bila kita dikatakan dengan nada tanpa menghakimi dan memvalidasi kebutuhan mereka. Ya. Kita lihat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya Naya. Nah, kalimatnya untuk validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ketika anak-anak bersalah, kita validasi dengan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu tadi kalimat-kalimatnya. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap tidak baik. Langsung kita stop, jangan begitu, tidak boleh, silakan. Nah,
Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Ya. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap. Memvalidasi sikap ini yang tidak baik ini seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Ya. Kenapa ini bela-bela? Kenapa mesti ini? Padahal sikapnya tidak baik, bertentangan dengan ada. Namun sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan itu. Jadi tujuannya ini guru, kita memperlihatkan kepada siswa, kita tahu tujuannya apa yang dilakukan oleh murid tersebut. Kemudian Bapak Ibu guru, di nomor yang ketiga, tindakan yang ketiga adalah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama tadi sudah dicapai, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, yang langkah kedua, maka terakhir, maka anak ini akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, di sini keyakinan kita memang harus sudah siap sebelum menanyakan ini. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kita tanyakan itu kepada muridnya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, di sini saya akan memperlihatkan video contoh penerapan segitiga distribusi. Bagaimana perasaan jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu, Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah, Aulia, mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Pak, terima kasih, Pak. Demikian tadi contoh praktik. Maaf. Ya, demikian tadi contoh video tentang segitiga distribusi. Nah, di sini saya juga telah mempraktikkan di kelas saya sendiri. Jadi saya juga punya videonya Bapak Ibu.
seperti ini. Jika sering membuang sampah plastik bekas pembungkus berhubungnya di dalam kelas, temannya kadang menegurnya, tapi jika tetap saja tidak memperdulikannya dan masih tetap membuang sampahnya sembarangan di kelas. Nah, di sini saya sudah melakukan praktik segitiga restitusi. Ya, demikian pemaparan materi saya dari akhir video ini. Berarti pemaparan materi saya telah selesai, dan juga dari kawan-kawan rekan-rekan yang lain. Nah, untuk yang terakhir, jika ada yang belum dimengerti atau belum dipahami, silakan bertanya. Saya rasa sudah cukup mengerti karena tadi selain dipaparkan melalui juga ada contoh videonya. Jadi ini kita tinggal butuh penerapannya. Dan mudah-mudahan saya tidak terapkan. Mudah-mudahan tidak ada siswa yang melakukan kesalahan. Betul sekali. Kalau tidak diterapkan berarti kelas Bapak Ihsan ini sudah berhasil. Ya, makanya saya berdoa mudah-mudahan saya tidak terapkan. Sekali baik. Jadi kalau tidak ada Kalau saya pertanyaan. terapkan berarti di sekolah masih ada. Nah, baiklah, kita tutup acara ini. Namun sebelum kami tutup acara ini, saya meminta kepada Bapak Abdul Hamid untuk membacakan doa. Doa. Ya, kepada beliau saya persilakan. Jadi sebelum kita keluar dari ini berdoa, mudah-mudahan nanti yang kita akan dengar ini dapat berkah dengan kongres yang sedang. Mau bila kita
Kami berterima kasih banyak kepada kepala sekolah UPTSD 266 dan rekan-rekan guru 133 dan 266 telah membersamai kami dalam desiminasi kami hari ini, yaitu dengan tertutup desiminasi kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.